Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Fitri dari kelas BC91 dengan NIM 200407511001. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik public speaking dengan menggunakan 3 metode atau 3 gaya yang telah diajarkan. Yang pertama, metode rendah ke menengah, yang kedua menengah, dan yang terakhir metode menengah ke tinggi. Pendidikan karakter. Berbicara mengenai pendidikan karakter sangatlah penting untuk diketahui supaya kedepannya bisa diajarkan dan diamalkan kepada penerus bangsa, sehingga akan menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas dan juga berakhlak yang baik. Pada zaman sekarang, kita sudah memasuki krisis moral, khususnya di kalangan remaja yang meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa sejak dulu. Hal ini tidak bisa dianggap enteng, namun harus ditangani dengan serius, serta harus diberi perhatian lebih. Apalagi bagi orang-orang yang punya tanggung jawab di bidang pendidikan. Kasus krisis moral ini bukan hanya isu belaka, namun ada beberapa penelitian yang sudah membuktikan, salah satunya dari lembaga independen, menerangkan bahwa sekitar 65% remaja pada zaman sekarang sudah terjerumus dalam lembah hubungan seks dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang seharusnya tidak dilakukan pada usia mereka. Selain dalam hubungan seks, ternyata dalam narkotika pun saat ini sudah tidak terbendung lagi, terutama pada remaja. Hal ini sesuai dengan data dari BNN yang mengatakan bahwa pemakaian narkotika pada usia remaja sudah mencapai 79% pada tahun 2015, dan dalam tiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat narkoba. Bisa Anda bayangkan betapa mirisnya hati kita melihat banyak sekali generasi muda yang terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang tersebut. Lalu, selama ini di manakah peran pendidikan yang seharusnya diberikan oleh sekolah, guru, dan juga orang tua? Kenapa para remaja saat ini banyak yang terjerumus dengan perbuatan yang tidak mencerminkan identitas bangsa dan malah merusak nama bangsa itu sendiri? Ternyata setelah diadakan penelitian, hasilnya sangat mengejutkan. Penyebab remaja yang melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu dikarenakan kurangnya pendidikan karakter yang diberikan di sekolah. Seperti program sekolah yang hanya ingin mengejar target nilai siswa dan bukan mendidik anak untuk merubah sikap serta perilaku yang lebih baik, maupun lingkungan keluarga yang menyebabkan mereka berani melakukan hal seperti itu. Maka dari itu, sebagai lembaga sekolah sudah sepatutnya mencanangkan pendidikan karakter untuk setiap siswanya. Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab guru agama saja, namun pada pembelajaran yang lain pun harus menyisipkan pendidikan karakter pada saat pembelajaran berlangsung. Cukup sekian dari saya, semoga hal yang disampaikan bisa membuka pemikiran kita semua, bahwa guru sebagai pendidik bukan pengajar yang menyampaikan suatu ilmu saja lalu pulang, namun guru mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam merubah perilaku siswa yang lebih baik. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sangatlah penting untuk diketahui supaya kedepannya bisa diajarkan dan juga diamalkan kepada generasi penerus bangsa nantinya, sehingga akan menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas dan juga berakhlak baik. Nah, pada zaman sekarang, kita sudah memasuki krisis moral, khususnya di kalangan remaja yang mulai meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa sejak dulu. Hal ini tidak bisa dianggap enteng, namun harus ditangani dengan serius serta harus diberi perhatian lebih. Apalagi bagi orang-orang yang punya tanggung jawab di bidang pendidikan. Kasus krisis moral ini bukan hanya isu belaka, namun ada beberapa penelitian yang sudah membuktikan, salah satunya dari lembaga independen menerangkan bahwa sekitar 65% remaja pada zaman sekarang sudah terjerumus ke dalam lembah hubungan seks dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang seharusnya tidak dilakukan pada usia mereka.
Selain dalam hubungan seks, ternyata dalam narkotika pun saat ini sudah tidak terbendung lagi, terutama pada remaja. Hal ini sesuai dengan data dari BNN yang mengatakan bahwa pemakai narkotika pada usia remaja sudah mencapai 79% pada tahun 2015. Dan dalam tiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat narkoba. Bisa Anda bayangkan betapa mirisnya hati kita melihat banyak sekali generasi muda yang terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang tersebut. Lalu, selama ini di manakah peran pendidikan yang seharusnya diberikan oleh sekolah, guru, dan juga orang tua? Kenapa para remaja saat ini banyak yang terjerumus dengan perbuatan yang tidak mencerminkan identitas bangsa dan malah merusak nama bangsa itu sendiri? Ternyata setelah diadakan penelitian, hasilnya sangat mengejutkan. Penyebab remaja yang melakukan hal yang menyimpang seperti itu dikarenakan karena kurangnya pendidikan karakter yang diberikan oleh sekolah. Seperti program sekolah yang hanya ingin mengejar target nilai saja dan bukan mendidik anak untuk merubah sikap serta perilaku yang lebih baik. Maupun lingkungan keluarga yang menyebabkan mereka berani melakukan hal seperti itu. Maka dari itu, sebagai lembaga sekolah sudah sepatutnya mencanangkan pendidikan karakter untuk setiap siswanya. Pendidikan karakter ini bukan hanya tanggung jawab guru agama saja, namun pada pembelajaran yang lain pun harus menyisipkan pendidikan karakter pada saat pembelajaran berlangsung. Cukup sekian dari saya, semoga hal yang disampaikan bisa membuka pemikiran kita semua bahwa guru sebagai pendidik bukan hanya pengajar yang menyampaikan suatu ilmu saja lalu pulang. Namun, guru mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam merubah perilaku siswa yang lebih baik. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk diketahui guna kedepannya bisa diajarkan atau diamalkan kepada generasi penerus bangsa, sehingga akan menjadikan generasi penerus bangsa yang cerdas dan juga berakhlak yang baik. Nah, pada zaman sekarang kita sudah memasuki krisis moral, khususnya di kalangan remaja yang mulai meninggalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa sejak dulu. Hal ini tidak bisa dianggap enteng, namun harus ditangani dengan serius, serta harus lebih diberikan perhatian. Apalagi bagi orang-orang yang punya tanggung jawab di bidang pendidikan. Kasus krisis moral ini bukan hanya isu belaka, namun ada beberapa penelitian yang sudah membuktikan, salah satunya dari lembaga independen menerangkan bahwa sekitar 65% remaja pada zaman sekarang sudah terjerumus ke dalam lembah hubungan seks dengan lawan jenis maupun sesama jenis yang seharusnya tidak dilakukan pada usia mereka. Selain dalam hubungan seks, ternyata dalam narkotika pun saat ini sudah tidak terbendung lagi, terutama pada remaja. Hal ini sesuai dengan data dari BNN yang mengatakan bahwa pemakai narkotika pada usia remaja sudah mencapai 79% pada tahun 2015 dan dalam tiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat narkoba. Bisa Anda bayangkan betapa mirisnya hati kita melihat banyak sekali generasi muda yang terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang tersebut. Lalu, selama ini di manakah peran pendidikan yang seharusnya diberikan oleh sekolah, guru, dan juga orang tua? Kenapa para remaja saat ini banyak yang terjerumus dengan perbuatan yang tidak mencerminkan identitas bangsa dan malah merusak nama bangsa itu sendiri? Ternyata setelah diadakan penelitian, hasilnya sangat mengejutkan. Penyebab remaja yang melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu dikarenakan kurangnya pendidikan karakter yang diberikan oleh sekolah. Seperti program sekolah yang hanya ingin mengejar target nilai saja, bukan mendidik anak untuk merubah sikap atau perilaku yang lebih baik, maupun lingkungan keluarga, yang menyebabkan mereka berani melakukan hal seperti itu. Maka dari itu, sebagai lembaga sekolah sudah sepatutnya mencanangkan pendidikan karakter untuk setiap siswanya. Pendidikan karakter bukan hanya untuk pembelajaran agama saja, namun pada pembelajaran yang lain pun harus menyisipkan pendidikan karakter pada saat pembelajaran berlangsung.
Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga hal yang disampaikan bisa membuka pemikiran kita semua. Bahwa guru sebagai pendidik bukan pengajar yang menyampaikan suatu ilmu saja lalu pulang. Namun, guru mempunyai tanggung jawab yang sangat penting dalam merubah perilaku siswa yang lebih baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a